Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama buka kajian akidah yang ke-10 dengan mengucapkan, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kajian ini walaupun dilakukan melalui online, tapi mudah-mudahan menjadi salah satu cara kita mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam momentum di mana kita harus berada di rumah masing-masing sebisa mungkin. Segala momen bagi seorang mukmin, segala episode bagi setiap mukmin harus menjadikan satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, satu sebab bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, satu jalan menambah amal soleh untuk bekal di hari nanti. Mari kita sama-sama buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan untuk pembuka akan dibacakan ayatun minal muhkamat atau ayatun minal Qur'anil Karim. Kita akan baca beberapa ayat dari Al-Quran, melanjutkan surah Yusuf. InsyaAllah sekarang mulai ayat 76 sampai ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama melanjutkan kembali kajian akidah kita yang merupakan pertemuan yang ke-10
yang insya Allah sesuai yang saya share adalah bagian kedua dari tema atau dari topik mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui diri dan alam semesta. Di pertemuan kemarin, sekedar mereview, sekedar mengingat sebentar bahwa di pertemuan kemarin kita sudah sampaikan bahwa argumen atau dalil atau bukti yang paling nyata, yang paling pertama, bahkan dipilih oleh banyak ulama sebagai dalil yang paling mudah atas keberadaan Allah dengan berbagai sifat, asma, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah dalil secara fitrah. Fitrah manusia yang secara umum, secara bersih, secara bawaannya, secara mode pabriknya, manusia meyakini ada zat pencipta, ada sang pencipta, ada sang penguasa. Bahkan sering dia panggil ketika dia mengalami kesulitan dan himpitan dalam kehidupan. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan dalil yang kedua. Di antara dalil-dalil, di antara argumen-argumen yang akan mengokohkan dan meyakinkan keimanan kita secara 100% bahwa di balik alam semesta ini ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha absolut, yang tidak membutuhkan apa-apa. Justru dia memberikan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh makhluknya. Hadirin saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil kedua ini dalam istilah ilmu akidah disebut dalilul khalqi wal ikhtira'. Dalilul khalqi wal ikhtira', yaitu penciptaan dan inovasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau wujud yang menjadi bukti adanya sang pencipta yang dulunya tidak ada, sebagai satu dalil yang kuat yang menunjukkan di balik ini ada sang pencipta, di balik ini ada Allah Subhanahu wa taala yang mukhtari, yang mencipta tanpa ada contoh, tanpa ada model sebelumnya. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, ada satu permisalan yang dituliskan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Beliau ngasih satu topik yang berjudul dengan Kaifa Na'rifullah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Beliau membuat satu ilustrasi. Beliau bilang, kalau kamu melihat satu mobil dari jarak yang agak jauh, mobil itu berjalan sesuai dengan kondisi jalan. Ada belok kanan, dia belok kanan. Ada belokan ke kiri, dia belok kiri. Ada nanjak, dia tetap naik. Ada mudun, dia tidak cepat, istilah Sunda tengah gorolong, tapi tertahan secara seimbang. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu melihat pesawat, melihat kapal, melihat pesawat udara yang berjalan dengan teratur, tidak jatuh ke bawah, tidak terus naik ke atas, tapi berjalan terus. Apa kira-kira yang terpikir di benakmu? Kota 5. Kalau kita lihat mobil berjalan di depan rumah kita, ada mobil di depannya, dia berhenti pelan-pelan sehingga tidak menabraknya. Ada belokan kiri sedikit, belok ke sedikit. Ada belok kanan sedikit, belok kanan sedikit. Ada jalan lurus-lurus terus. Apa yang pertama kali terbersit dalam pikiran kita? Dia bilang, yang pertama adalah kita yakin di dalam mobil dan di dalam pesawat itu ada orang yang mengendalikan sehingga mobil itu berjalan sesuai dengan seharusnya. Kita yakin di dalam pesawat itu walaupun kita tidak melihat pilotnya, kita hanya melihat pesawat yang berjalan dengan begitu teratur, kita maka akan yakin 100, kalau bisa 1000%, kita akan yakin mengatakan di dalam pesawat itu ada pilot yang mengendalikannya. Dan pilotnya itu sudah terlatih, sudah punya pengetahuan, punya kecerdasan, dan sebagainya. Walaupun mata kita, walaupun kita tidak diberitahu oleh orang bahwa di dalam itu ada pilot.
Ustadz, itu pesawat tanpa awak. Kita pun akan yakin kalau di atas ada pesawat tanpa awak, di belakang itu ada orang yang mengendalikannya. Itu kan dikendalikan sama mesin. Kita yakin di belakang mesin itu ada orang juga yang mengendalikan mesin itu. Demikian dan seterusnya, rentetan itu harus sampai pada satu zat yang hidup, punya keinginan, dan mampu mengendalikan mesin-mesin ini. Sekali lagi, tanpa kita harus melihat supir mobil, tanpa kita harus melihat pilot kapal, tapi kita yakin dua benda ini, dua alat transportasi ini pasti ada yang mengendalikan. Dengan demikian, model ini, ilustrasi ini bisa kita tarik. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata beliau, pertama-tama yang paling mudah bagi kita adalah kalau kita melihat matahari yang berputar sebentar lagi terbit dari timur, terbenam di sebelah barat, kemudian kita juga akan lihat bulan, kita akan lihat bintang-bintang, ya. Kita akan saksikan bergantian siang dan malam secara rutin, secara tertib, secara teratur. Apa yang terpikir dalam benak kita? Kalau kita tarik ilustrasi mobil, si kapal tadi, pesawat tadi, maka 1000%, sejuta-juta, maksudnya saking yakinnya, kita yakin di belakang ini ada zat yang mengendalikan. Andai mobil saja, kita tidak akan paham kalau mobil itu berjalan belok kanan, belok kiri, tapi tidak ada yang mengendalikan. Kita tidak akan menerima otak kita, logika benar kita, orang sehat kita, kalau ada pesawat yang jalan, nunggak kanan, kiri, lurus, dan sebagainya, sampai kepada tujuan, kecuali ada manusia mengendalikan. Maka kita akan mengatakan, tidak mungkin alam semesta ini tidak ada yang mengendalikan. Betul? Andai sang pengendalinya itu tidak ada, maka pasti sudah terjadi tabrakan. Andai supirnya tidak ada, maka tidak akan terjadi apa yang kita saksikan di muka bumi. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu contoh, ya, satu cara berpikir, satu ilustrasi yang cukup bagi kita meyakinkan ada zat yang maha kuasa yang mengendalikan alam semesta. Baik, kita akan kembali kepada bahwa di antara dalil yang menguatkan, yang meyakinkan 100% akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kesempurnaannya adalah adanya ciptaan alam semesta, dan alam semesta dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suatu yang dari tiada. Baik. Yang kita saksikan ini paling tidak dua tadi. Satu, diri kita manusia. Yang kedua, alam semesta. Pertanyaannya, kalau kita ingin berdalil dengan bahwa keberadaan diri kita manusia dan keberadaan alam semesta menjadi dalil keberadaan Allah, maka pertanyaan yang harus terjawab adalah, apakah manusia pernah tidak ada atau manusia ini memang ada? Ini harus dijawab. Baik. Kalau kita kembali kepada isyarat Al-Quran, sebelum kita akan ceritakan nanti bagaimana orang-orang yang meneliti ilmu geologi, yang meneliti ilmu astronomi, meyakini, nanti akan kita ceritakan dialog orang para ilmuwan yang mengatakan dunia ini asalnya kosong, bahkan bumi dan langit asalnya tidak ada. Tapi mari kita mengambil inspirasi dari Al-Quran dan Al-Hadis, karena kita yakin tidak ada perkataan yang paling benar, paling meyakinkan kecuali perkataan dari sang pencipta alam ini, dan nanti akan dibuktikan oleh penelitian-penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa alam pernah tidak ada, bahwa manusia pernah tidak ada. Baik, jawaban apakah manusia pernah tidak ada? Jawabannya ya. Dalilnya surah 76 ayat 1. Surah 76 ayat 1. Surah Al-Insan ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata, bukankah telah datang 'alal insani kepada manusia hinun, satu masa, satu waktu, satu ketika, minad dahri, dari waktu, lam yakun syai'an madhkura, manusia belum diceritakan, belum disebut, manusia belum ada. Artinya berdasarkan ayat ini qat'i, manusia pernah tidak ada. Jadi manusia pernah tidak ada, kemudian menjadi ada, maka butuh zat yang ada. Karena tidak mungkin dia ada dengan dirinya sendiri, dia pasti butuh zat yang mengadakan. Itu satu. Yang kedua, apakah langit bumi pernah tidak ada? Jawabannya iya. Sebelum nanti dibuktikan oleh para peneliti modern, kita akan bacakan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari, sahih 100%. Dari Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, seorang sahabat yang istimewa, diuji dengan sakit perut 40 tahun terbaring, tapi bertemu Nabi, tidak pernah minta doa untuk kesembuhan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari sebab untuk kesembuhan, tapi ini satu sahabat yang istimewa. Maka di antaranya kalau tidak salah, beliau sempat disalami oleh malaikat. Seorang yang tawakalnya tinggi. Andai kita seperti beliau, ketika sakit terbaring parah, datang Nabi, kita akan minta, ya Rasulullah doakan. Tapi beliau tidak, ya Rasulullah tunjukkan bagaimana cara saya sholat. Padahal Nabi itu mustajab doa. Itu Imran bin Husain. Hadis ini diriwayatkan dari Imran bin Husain. Tidak akan berpanjangan kita menceritakan biografi Imran bin Husain. Nanti ada satu majelis yang mudah-mudahan, karena satu kajian yang khusus mengkaji biografi para sahabat, untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai perjuangan. Ternyata manusia itu juga diisi dengan nilai-nilai wahyu, nilai-nilai Islam. Maka akan menjadi orang-orang istimewa yang dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun mereka mampu membebaskan tirani dunia dari peradaban Persia, peradaban Romawi yang kuat saat itu. Kita sudah beberapa generasi, tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Baik, kita lanjut. Apa kata beliau? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi pernah bersabda, "Aqbilul busra ya ahlal Yaman." Kata Nabi, terimalah ini kabar gembira wahai ahli Yaman. Idlam yuqbilha Banu Tamim, karena tidak diterima, ya, tidak disambut oleh Banu Tamim, kata Rasulullah. Qalu qad qabilna ya Rasulullah. Kata ahli Yaman, kami telah menerimanya ya Rasulullah. Kemudian orang-orang Yaman berkata, qalu ji'naka nas'aluka an hadzal amri. Ya Rasulullah, kami datang ke sini, kami ingin datang bertanya tentang bagaimana sih dunia ini. Nah, jadi pertanyaan filosofis itu. Jadi orang-orang dulu sudah mempertanyakan bagaimana awal mula dunia ini. Ya, karena kalau tidak terjawab awal mula dunia ini, maka tidak akan terjawab siapa pencipta. Tidak akan sampai kepada keyakinan secara umum bagi para pemikir begitu. Karena orang kalau sudah bertanya, dari mana kita? Kemudian itu pertanyaan pertama. Akan kemana kita? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lakukan? Akidah Islam itu saja. Isinya, dari mana? Cerita tentang penciptaan, akidah bahwa kita dicipta, Allah mengutus Nabi dan sebagainya. Akan kemana? Apa yang harus kita lakukan? Akan kemana? Akidah kiamat, akidah alam kubur, akidah alam mahsyar, akidah surga, akidah neraka. Oleh sebab itu, apa yang harus saya lakukan? Itu saja pertanyaan sebetulnya. Cuma dirinci detail kemarin seperti yang kita sedang lakukan. Apa jawab Rasulullah ketika para sahabat Nabi yang dari Yaman itu bertanya? Kita bertanya tentang alam semesta ini. Kata Rasulullah apa? Qala kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada dan tidak ada apapun selain Allah. Itu jawaban Nabi. Bagaimana awal mula urusan ini? Awal mula kehidupan ini. Allah ada dan
tiada apapun selain Allah. Wa kana arshuhu 'alal ma'i, maksudnya, dan arsy Allah ada di atas air. Nah, ini juga bukan saatnya kita membahas arsy dan sebagainya, tapi di sini yang mengatakan bahwa saat itu yang ada adalah Allah, arsy dan air. Kemudian wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Allah menuliskan dalam adzikr, dalam catatan segala sesuatu. Kemudian apa? Wa khalaqas samawati wal arda, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di riwayat lain berbunyinya walam yakun syai'un qablahu. Allah ada, dan sebelum Allah tidak ada suatu apapun. Di riwayat lain berbunyi walam yakun syai'un ma'ahu. Allah ada dan tidak ada apapun bersama Allah. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud, itu Bukhari, Bukhari. Sekarang hadis kedua, hadis riwayat Imam Abu Daud mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama Allah menciptakan itu qalam. Faqala lahu uktub. Menulislah wahai qalam. Ini dunia metafisik ya, dunia cerita jauh ini ya. Kemudian qalam berkata, Rabbi, mada aktub, nulis apa saya ya Tuhan? Kata Allah, uktub maqadir kulli syai, tuliskan takdir segala sesuatu. Ya. Kemudian hatta taquma sa'atu, sampai kiamat terjadi. Jadi qalam adalah makhluk Tuhan yang pertama diciptakan oleh Allah, dan dia diperintah oleh Allah untuk menuliskan segala takdir yang Allah takdirkan untuk Allah. Ukur untuk segala sesuatu ini. Ya. Dan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan rijal thiqah. Hadis yang terpercaya, para rijal yang tidak pernah berbohong. Ya. Jadi sampai di sini maka Al-Quran, hadis mengatakan bahwa manusia pernah tidak ada, bumi pernah tidak ada, langit pernah tidak ada, jagat raya alam semesta pernah tidak ada. Maka kalau kita mau jawab sekarang, kalau dia pernah tidak ada, kemudian menjadi ada, maka perlu satu sebab, perlu satu zat, perlu satu kekuatan bagaimana manusia ini bisa ada, bagaimana alam semesta ini bisa ada. Baik, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu mari kita baca isyarat-isyarat Al-Qur'an terhadap keberadaan langit dan bumi dan segala isinya yang menunjukkan pernah tidak ada. Dan setelah ini kita akan bacakan satu bukti-bukti ilmiah yang diakui bukan oleh orang-orang yang tidak belajar, tapi oleh para ilmuwan-ilmuwan, oleh para saintis-saintis bahwa bumi, bahwa manusia pernah tidak ada. Tapi kita akan bacakan ayat Al-Qur'annya dulu. Yang pertama surah 41 ayat 9. Surah 41 ayat 9 sampai ayat 12. Renungkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada. Dzalika rabbul alamin. Katakan, kenapa kalian kafir, menolak, anti terhadap Tuhan, zat Allah yang telah mencipta bumi dalam 2 hari, 2 masa, 2 waktu. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam sawa'an lis-sa'ilin. Bukan hanya mencipta bumi saja. Clear, Allah menciptakan gunung-gunung di atasnya. Allah memberkahi isi buminya. Allah mencatat segala hal yang pas untuk bumi. Tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh, batu-batuannya, dan sebagainya. Dalam 4 hari. Sawa'an lis-sa'ilin. Tsumma stawa ilas. Itu tentang bumi. Tsumma stawa ilas samai wa hiya dukhanun
faqala laha walil ardi ya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Kemudian Allah istiwa ila sama, wallahu alam maknanya. Ketika langit itu masih dukhonun, masih berupa asap. Nanti kita akan bahas menurut penelitian-penelitian modern bahwa dulu tidak ada langit, tapi yang ada adalah dukhon, yang adalah asap. Ayat ini menjelaskan bahwa bumi pernah tidak ada dan dicipta secara detail penjelasannya, bumi dan isinya. Juga langit pernah tidak ada dan detail bagaimana asal mula langit, yaitu berasal dari dukhon. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dengan surah 2 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi. Tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Clear? Allah yang menciptakan bumi, bahkan segala isi bumi. Allah yang menciptakan langit, bahkan dicipta dalam 7 lapis langit. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Surah 25 ayat 59. Surah 25 ayat 59. Surah Al-Furqan ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Clear. Jadi berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah, manusia pernah tidak ada, langit bumi pernah tidak ada, isi bumi pernah tidak ada, dan Allah jelas mendeklar dalam Al-Qur'annya, dialah satu-satunya yang mencipta, dialah satu-satunya yang menghadirkan. Bahkan nanti besok lusa kita akan belajari, bukan hanya mencipta, tapi dia yang merawat ciptaannya itu. Diciptakan dengan begitu detail, begitu kompleks, begitu sistematis, bukan sekedar mencipta begitu saja. Saudara seiman dalam hati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut, ada 3 landasan berpikir yang setiap kita pasti menerimanya, walaupun bisa jadi belum pernah mendengarnya. Tapi logika sehat, al-aqlus salim akan menerimanya. Yang pertama, al-adam la yaf'alu syai'an. Nothing, sesuatu yang tidak ada, itu tidak bisa mencipta apa-apa. Betul kan? Nothing tidak bisa mencipta apa-apa. Ya, sederhananya, orang tidak menikah, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak mungkin ada anak. Ya. Walaupun bisa ada anak tanpa pernikahan, tapi orangnya ada kan sumbernya. Tapi kalau nggak ada nih, nggak ada, tapi ada anak, mustahil. Anak itu lahir dari orang tua. Baik orang tua halal maaf yang menikah, orang tua tidak halal tidak menikah, yang jelas pasti ada sebabnya. Nothing tidak mungkin menciptakan sesuatu. Al-adam tidak akan bisa mengerjakan apa. Orang dia juga tidak ada mengerjakan apa. Itu satu. Dan ini dalil logika ini adalah isyarat Al-Quran surah 52 ayat 35-36. Jadi maksudnya nanti jangan berpikir alam itu dari tidak ada, dikerjakan oleh tidak ada jadi ada. Itu pemikiran yang salah, tidak sesuai. Nanti akan kita kasih contoh. Nah, bahkan sebentar ada contoh di sini. Kita baca Al-Qurannya dulu, surah 52 ayat 31. Ayat 31.
Ayat 35, maaf, ayat 35 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta dari nothing? Ini pertanyaan dari Allah. Hei orang-orang yang berakal, hei para filosof, hei orang-orang cerdas, hei orang-orang pintar, orang yang sehat pikirannya. Apakah kalian dicipta dari tidak ada? Maksudnya, apakah kalian diciptakan oleh ketidakadaan? Oh, tidak mungkin. Amhumul khaliqun, atau kalian mencipta diri sendiri? Subhanallah, nilai-nilai Al-Quran. Apakah kalian dicipta oleh nothing, dicipta oleh ketiadaan kemudian jadi ada? Mustahil. Apakah kalian menciptakan diri sendiri? Saya ini lahir menciptakan diri saya sendiri. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Kalau saya sudah bisa mencipta, ngapain nyiptain saya? Mustahil. Seperti mustahilnya saya tidak ada dan saya ada. Mustahil saya mencipta diri saya sendiri. Saya berarti lebih dulu daripada diri saya sendiri. Mustahil. Orang gila bisa ngomong begitu. Ayat 36-nya. Jadi yang ayat 35-nya Allah mempertanyakan diri kita. Kamu nih diciptakan oleh tidak ada, yang orang ateis, orang-orang komunis ya, yang mengatakan kita terjadi tiba-tiba, itu mirip-mirip sebetulnya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, atau kamu menciptakan kamu diri sendiri, juga mustahil. Pertanyaan ayat 36 Allah mengatakan, langit bumi ini kamu yang cipta bukan? Bukan, tidak ada bukti, tidak ada yang bisa mengklaim. Ya, jadi nothing tidak bisa mengerjakan apa-apa. Maka oleh sebab itu, satu kesimpulan yang bisa diterima oleh akal dan menjadi dasar berpikir adalah, pertama, setiap perbuatan pasti ada yang mengerjakan. Logika sehat. Laptop saya setelah pengajian ada di lemari atau di meja pendek lain. Ini perkara pekerjaan. Mindah laptop itu pekerjaan. Mungkinkah tidak ada yang mengerjakan? Gak mungkin. Nggak ada orang terkunci rumahnya sama masjid. Ya, bisa saja. Yang jelas pasti ada yang mengerjakan. Mustahil dia ada pekerjaan tidak mengerjakan. Namanya juga pekerjaan. Maka dalam bahasa juga kalau ada predikat pasti ada subjeknya. Nggak mungkin ada predikat tidak ada subjeknya. Ya, baik subjeknya diceritakan, disebut kalimat aktif atau tidak disebut kalimat pasif, tapi tidak mungkin. Setiap makhluk pasti ada khaliknya. Berdasarkan ayat ini, maka setiap makhluk pasti ada khaliknya. Karena tidak mungkin makhluk diciptakan oleh nothing. Tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Maka makhluk mengetahui, tahu yang pas menciptakan manusia, tahu yang pas menciptakan tumbuh-tumbuhan, tahu yang pas menciptakan bintang, tahu yang pas menciptakan matahari. Semua tidak ada yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fanzur ila athari rahmatillah." Ya, dalilnya surah 30 ayat 50. Surah 30 ayat 50. Surah 30 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah 30 ayat 50. 30. Lihat bekas-bekas rahmat Allah bagaimana dia menghidupkan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menampakkan matahari. Sesungguhnya itu adalah cara Allah menghidupkan yang mati, dan Allah Maha Kuasa. Kemudian surah 45 ayat 3 sampai 6.
Surah Al-Jasiyah ayat 3-6. Surah 45 3-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Dan dalam penciptaan kalian dan dalam semua binatang-binatang, dabbah itu semua yang hidup. Ayam, kambing, unta, burung-burung, ikan-ikan di laut, sampai yang kecil-kecil. Ya, virus, bakteri, dabbah, semua itu menjadi dalil kekuasaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan makhluk yang kecil, tidak bisa diindra oleh mata telanjang kita. Bahkan sampai hari ini peralatan belum bisa melihat apa yang disebut virus corona. Seperti apa bentuknya. Bahkan bentuknya dalam ukurannya dalam bentuk berapa nanometer. Tapi dia ada matanya, ada mulutnya, dia makan, dia dan sebagainya. Subhanallah. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Wa tasrifir riyah, bagaimana langit, bumi, angin. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi yu'minun. Itulah tanda-tanda keberadaan, tanda-tanda sifat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, jejak-jejak konkret keberadaan Allah yang Maha Alim, yang Maha Qadir. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Mau ayat apa lagi? Mau cerita apa lagi yang harus membuat mereka beriman? Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, faqidus syai'i la yu'ti. Faqidus syai'i la yu'ti. Ini kaidah, ya, kaidah berpikir, kaidah logika. Yang tidak mempunyai apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Yang tidak mempunyai apa-apa tidak mungkin memberikan apa-apa. Biasanya waktu di Al-Azhar ini menjadi kaidah ujian. Jadi kalau kita sudah ngadelu ke di tempat ujian lama, ya, membaca terus jawabannya tapi nggak ngapal, ya, malah kemudian ngobrol sama yang sama-sama tidak belajar, ya, maka akan marah itu. Kertas soal kita akan diambil dan disobek kalau ketakuan mencontek. Kemudian akan dikatakan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa bagaimana mau ngasih tahu orang? Ini tidak ngapal, ini tidak ngapal. Saling contek, sama-sama tidak ngapal, yang akan beres. Orang tidak belajar mau mengajar, mau bagaimana? Nah, sesuatu yang zat atau sesuatu yang tidak punya apa-apa, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, dalilnya surah Al-Hajj, ya, surah 22 ayat 73, 2273. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtamu. Subhanallah. Makhluk-makhluk, patung-patung, apa yang dipertuhan oleh kalian selain Allah itu, jangankan bisa membuat langit bumi, membuat dzubab saja, membuat remetuk, membuat nyamuk, membuat lalat, tidak akan bisa. Walau kumpulkan semua patung, semua apa yang selain Allah. Bahkan wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la, mereka juga dicongcong rengit tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dha'fat talibul, kita yang lemah menyembah yang lemah tidak ada. Kenapa? Karena yang disembahnya tidak punya apa-apa. Maka mungkinkah pelaku suatu perbuatan adalah orang yang tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut? Tidak mungkin. Mungkinkah ketika kita melihat korban pembunuhan tergeletak di bawah sebuah pohon, lantas kita mengatakan pohon itulah yang membunuh? Karena pohon itu tidak bisa membunuh, kan? Pas kita lihat di bawah ada orang tergeletak mati, kemudian kita katakan tidak ada yang membunuh kecuali pohon ini. Itu kan yang ditolak oleh kaum Nabi Ibrahim ketika Ibrahim mengatakan ini palunya disimpan di atas patung yang paling besar. Ketika dipanggil, kamu Ibrahim yang membunuh. Katanya Ibrahim, enggak, ini patung yang ini. Nggak terima mereka juga. Ibrahim itu patung, nggak bisa.
Jadi faqidu syai'i la yut. Patung nggak bisa apa-apa, maka dia tidak mungkin melakukan apa-apa. Clear? Hanya orang gila akan mengatakan pohon inilah yang membunuh. Mungkinkah kelas, ini contoh dari dalam buku ini, dalam buku Ensiklopedia Iman, makanya bagus. Mungkinkah kelas yang telah membuat meja dan kursi, misalnya kita masuk kelas, bagus-bagus kursinya nih, bagus-bagus meja nih, bagus nih bornya. Siapa yang buat? Kata guru-guru situ, Pak, ini meja dan kursi dibuat oleh kelas. Nggak masalah, nggak mungkin melakukan apa-apa, maka tidak mungkin dia mengerjakan apa-apa. Faqidus syai'i la yut. Saudara saya mendengar kan ayat-ayat tadi ini dalam satu dialog yang terjadi antara penulis buku ini, Dr. Abdul Majid Az-Zandani dengan seorang ateis yang bernama Profesor Robert. Masih ada 10 menit, kita akan baca, kita akan sampaikan dialog ini. Profesor Robert adalah, ya, dan dialog ini kata Dr. Abdul Majid terjadi setelah di Islamabad, setelah acara konferensi internasional yang bertajuk Mukjizat Ilmu Pengetahuan dalam Al-Quran. Di usai konferensi terjadilah dialog antara Profesor Robert dengan Dr. Abdul Majid yang seorang pakar ijaz Quran, pakar yang mengkaji tentang keagungan dan keajaiban isi Al-Quran. Siapa Profesor Robert ini? Beliau adalah seorang direktur Badan Pengamat Astronomi. Profesor Robert adalah direktur Badan Pengamat Astronomi yang beranggotakan 57 universitas di Amerika. Badan itu pekerjaannya adalah mengamati angkasa luar dari 4 penjuru sekaligus. Jadi angkasa luar diamati dari 4 penjuru sekaligus. Anggotanya 57 universitas hebat di Amerika, dan ketuanya ada Profesor Robert. Apa yang terjadi dialog? Kata Syekh Abdul Majid, kata Syekh, saya bertanya kepada beliau, siapkah Anda untuk berdialog seputar iman kepada Allah? Tanya Syekh Abdul Majid. Prof. Robert mengatakan, ya. Saya bertanya, apakah Anda, perhatikan pertanyaan tadi yang kita dijawab oleh Allah dalam surah Al-Insan ayat 1, hal ata'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Syekh Abdul Majid mengatakan kepada Prof. Robert, apakah Anda sudah ada 100 tahun yang lalu? Apakah Anda sudah ada 100.000 tahun yang lalu? Apakah Anda sudah ada 1.000.000 tahun yang lalu? Apa jawabnya? Tidak. Saya bertanya lagi. Pohon-pohon ini berikut batang-batang, akar-akar, bunga, apakah sudah ada ratusan ribu tahun yang lalu? Dia menjawab lagi, belum ada. Saya melanjutkan. Kata Syekh Abdul Majid, demikian juga hewan. Diceritakannya bahwa dulu tidak ada hewan, tidak ada tumbuh-tumbuhan di alam ini. Bahkan kata Syekh Abdul Majid, ilmu geologi telah mengungkapkan, ilmu bumi telah mengungkapkan bahwa sepanjang masa yang begitu lama di muka bumi, dahulu tidak ada tumbuhan, tidak ada juga hewan, tidak pula gunung ataupun debu, tidak juga sungai ataupun lautan. Kosong. Apakah Anda setuju? Ya, kata Prof. Robert. Saya melanjutkan. Syekh Abdul Majid, bahkan pernah ada satu masa di mana planet bumi tidak ada wujudnya. Planet bumi tidak ada wujudnya. Planet bumi masih menjadi bagian materi langit. Baru menjadi bagian materi benda langit. Buminya belum ada. Kemudian saya membacakan ayat surah Al-Anbiya tadi, surah 22, ya. Surah 21, maaf, surah 21 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala ta'qilun. Tidakkah orang yang menolak keberadaan Allah bahwa sesungguhnya langit dan bumi sebelum dulunya adalah rata, menyatu, ratqa. Kemudian kata Allah, kamilah yang fafataqnahu. Bukankah ilmu geologi mengatakan bahwa bumi pernah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari benda langit berdasarkan, dan ini cocok yang disampaikan oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Rasulullah, surah 21 ayat 30. Tertegunlah sang profesor ketika mendengar ayat itu. Kemudian saya berkata lagi kepadanya, matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit dahulu belum ada wujudnya. Mereka masih berbentuk asap. Bukankah begitu ilmu geologi mengatakan?
Ilmu astronomi mengatakan, dan ini dikatakan oleh Al-Quran, surah Fussilat, surah 41, surah Fussilat, surah 41 yang tidak baca tadi, ayat 11. Summa stawa ila samai wa hiya dukhanun. Kemudian dia menuju atau dia istiwa kepada langit, padahal langit masih dalam berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya, datanglah kamu berdua langit dan bumi menurut perintahku dengan patuh tanpa berasa. Ia pun menyetujui. Robert pun mengatakan, ya, dulu belum ada langit, belum ada matahari, belum ada bulan, dan pernah pada suatu ketika dalam ilmu kosmik, ya, bahwa jagat raya atau kosmik berasal dari materi asap. Dan ini surah Fussilat yang mengatakan, surah 41 yang mengatakan, summa stawa ila samai wa hiya dukhanun. Allah istiwa ke langit, dan saat itu langit masih dalam berbentuk dukhon, dalam berbentuk asap, dalam bentuk bulat, sehingga langitnya belum ada. Ilmu kosmologi saat ini menyatakan bahwa materi kosmik yang terdiri atas asap tadinya belum ada. Ada nebula, adanya nebula setelah terjadinya ledak. Bahkan asap itu pun asalnya tidak ada. Subhanallah. Ia pun menyetujui. Robert pun setuju. Saya berkata lagi, mohon maaf mungkin agak lebih sedikit. Saya melanjutkan dan menyimpulkan. Prof, kalau memang demikian, sudah asalnya tidak ada. Kalau memang demikian, sudah pastilah ada sang pencipta. Dialah Allah yang telah mengadakan makhluk dari ketidakadaan. Jumlah petunjuk bahwa Allah adalah pencipta sebanyak jumlah makhluk yang telah diadakan. Jadi bukti bahwa Allah ada yang mengerjakan segala sesuatu itu, argumennya sejumlah makhluk yang Allah ciptakan. Allahu Akbar. Ia lantas berkata, Prof ini mengatakan begini, menerima, ya sudah, pasti seluruh jagat raya ini ada yang menciptakan. Nah, jadi sudah, logikanya sudah masuk. Jagat raya ada yang menciptakan. Clear. Cuma siapa pencipta? Perlu dilanjutkan. Saya kemudian berkata, siapakah dia? Tanya saya. Ia menjawab, alam. Nah, di sini. Kelas. Siapa menciptakan alam? Alam. Siapa menciptakan kelas? Kelas jadinya. Ini tidak sehat berpikir. Kemudian, maka saya bertanya lagi kepada saya punya prinsip lain yang bisa membantu pemahaman siapa sebenarnya, kata Dr. Abdul Majid. Saya akan membantu Anda agar Anda bisa menjawab siapa pencipta kosmik ini, dunia jagat raya ini. Dan kita juga bisa membantu mengetahui sifat-sifatnya. Bagaimana cara itu? Kata Prof. Robert kepada Dr. Abdul Majid. Saya berkata, lihatlah lampu. Ditunjukkanlah lampu kepada dia. Apa yang harus kulihat dari lampu neon itu? Kata Prof. Robert. Saya balik bertanya, apakah orang yang membuat lampu ini memiliki kaca? Apakah orang yang membuat lampu itu memiliki kaca? Ia menjawab, ya. Kalau tidak, dari mana? Dari mana lampu itu bisa ada kacanya? Pasti dia punya kaca. Saya melanjutkan. Si pembuat lampu ini memiliki kemampuan untuk membentuk kaca menjadi bentuk silinder yang rapi. Setuju? Apakah si pembuat lampu memiliki? Dia mengatakan setuju. Dan seterusnya ditanya bahwa paduan antara kaca dan aluminium sampai kepada bagaimana pas antara belakang lampu dengan lubang lampu yang harus dipasangkan. Semua menunjukkan bahwa sang pencipta itu selain memiliki bahan-bahannya, mampu menyusunnya, mempunyai pengetahuan yang hebat, yang mendasar, yang profesional, yang mahir sehingga lampu itu terjadi. Kata beliau, tentu saja, dan dia setuju. Saya bertanya lagi. Sampai aliran listrik ya. Sampai akhirnya Prof bilang, ya makanya kamu bisa menyalakan tuh dari on off-nya. Saya pun bertanya lagi. Kalau begitu, sekarang yang Anda menyaksikan bahwa si membuat lampu itu punya satu, ciri memiliki kaca. Dua, memiliki kemampuan untuk membentuk kaca. Tiga, memiliki kemampuan untuk menyambungkan antara tutup aluminium dengan lubang silinder kaca. Ia memiliki pengetahuan tentang listrik, khususnya aliran listrik lampu. Saya melanjutkan. Bagaimana Anda dapat menyaksikan semua karakteristik tadi padahal Anda tidak melihat?
Kata Syekh Abdul Majid, kamu bisa mengatakan dia bisa ini, dia bisa begitu, dia punya ini. Padahal kamu kan nggak ketemu dengan orang. Bagaimana? Prof. Robert mengatakan, kan itu lampunya jadi bukti. Itu karyanya di hadapan saya menunjukkan pembuatnya seperti itu. Saya berkata kepadanya, kalau begitu berarti lampu atau karya apapun dibuat oleh seseorang laksana cermin. Jadi kalau kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ciptaan. Ingin melihat Allah, lihat ciptaannya. Dari ciptaannya itu kita bisa menyimpulkan betapa hebat, betapa dikjayanya, betapa maha ilmunya, maha detailnya Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menyetujui kata-kata saya. Saya berkata lagi kepadanya, nah ini adalah prinsip yang kedua. Akan jejak menunjukkan sebagian penciptanya. Jadi sebagaimana untuk karakteristik si pembuat lampu, Anda juga bisa mengenal sifat sang pencipta. Jadi kata Dr. Abdul Majid, seperti kamu bisa tahu karakter pencipta lampu ini, akan mengetahui pencipta alam ini kalau kamu pelajari bagaimana indah dan hebatnya alam ini. Bagaimana caranya? Kata Prof. Robert. Saya bertakap, perhatikan bagaimana penciptaan diri dan berpikirlah tentang diri Anda. So, renungkan diri Anda. Diceritakanlah sama, ini panjang kalau diceritakan, yang kemarin itu saya ceritakan. Bahwa tubuh kita mempunyai sistem yang seimbang, penyeimbang panas. Tubuh kita tidak boleh terlalu kurang dari 37 dan tidak boleh terlalu lebih dari 37. Lebih, maka akan mengeluarkan keringat kalau lingkungan kita, kata Syekh Abdul Majid dalam penelitian. Kalau lingkungan lebih dari 37, maka tubuh akan mengeluarkan keringat supaya tubuh kita tetap seimbang dalam 37 sekian derajat. Tapi kalau dingin, maka akan terjadi pembakaran kalori sehingga badan kita tetap panas. Tapi ketika diajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Dr. Robert sudah mulai merasa, tapi dia tidak mau mengikuti argumen keimanan. Maka dia selalu mengatakan tidak, Tuhan tidak bijaksana menciptakan saya seperti ini. Padahal sudah bukti diceritakan sama Prof. Abdul Majid bahwa Dr. Abdul Majid bahwa kita bisa seimbang jatuh kanan, badan kita bisa narik ke kiri dan seterusnya. Tapi dia selalu mengatakan tidak. Akhirnya Syekh Abdul Majid mempunyai jalan lain. Berakhirlah dialog dan tetap dia mengingkari, tidak mau beriman kepada Allah. Hari kedua, kata Syekh Abdul Majid, saya bertemu lagi dengan beliau. Kemudian saya mengatakan, Prof, di kampung saya terjadi gempa. Saya ceritakan gempanya dahsyat sekali, dan dia menunjukkan kesedihannya. Namun saya berkata kepadanya, Prof, tapi ada peristiwa yang terjadi kebetulan tiba-tiba. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di tengah gempa itu ada tongkat yang naik ke atas. Tongkatnya itu di tengahnya kebetulan juga ada lubangnya. Kemudian ketika jatuh tongkatnya, masuk ke dalam satu paku yang posisinya begini kebetulan. Masuklah pas begitu, tiba-tiba juga, artinya seimbang begini tongkatnya. Karena ada lubangnya di sini, jatuh terus begini. Kemudian tiba-tiba ada daging yang terbang, terus masuk ke sebelah sini. Dan secara tiba-tiba juga datang materai lain yang masuk ke sebelah sini sehingga tetap seimbang. Profesor mulai curiga. Wajahnya berubah masam. Kata profesor, apa-apaan ini? Tidak mungkin gempa menciptakan keseimbangan, kata Prof. Saya jawab, tunggu dulu. Sebenarnya ada lagi yang lebih aneh daripada itu. Ada teknologi-teknologi yang sudah dicipta sedemikian rupa, menciptakan keseimbangan. Berat salah satu sisinya. Kalau berat salah satu sisi, maka otomatis yang satu lagi akan memberat. Dan jika satu sisi berkurang, maka sisi lain akan berkurang. Melaluilah sang profesor menatap dengan tatapan yang aneh. Saya maka berkata dengan penuh ironi, Profesor, bukankah Anda yang menganggap semua ini datang secara kebetulan dan melakukan semuanya secara kebetulan? Jadi Prof itu yang mengatakan bahwa ini secara tiba-tiba, dan dirinya sendiri yang menolak tongkat itu terjadi tiba-tiba. Jadi profesor itu sudah menolak cara berpikirnya sendiri. Tidak mungkin sesuatu ini ada tanpa yang mencipta. Ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, karena yang tidak ada tidak bisa menciptakan apa. Saudara seiman, dialog ini menunjukkan dan berakhir
Ya, kata Syekh Abdul Majid, Anda tidak menerima cerita saya tentang keseimbangan yang terjadi secara kebetulan. Bagaimana Anda bisa menerima bahwa jagat raya yang tersistem, tadi baru tongkat saja begitu Anda sudah tidak menerima kebetulan. Sekarang tapi Anda bisa menerima bumi ini terjadi secara tiba-tiba kebetulan alam semesta. Manusia tidak, padahal sistemnya lebih rumit, ya, lebih kompleks, lebih sistematis. Ya. Maka ini lebih mustahil lagi terjadi secara tiba-tiba. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan logika yang benar dituntun oleh peringatan-peringatan ayat Al-Quran yang seringkali mengetuk akal kita, menghentak akal kita, menghentak pikiran kita, ditunjukkan oleh indera yang sehat. Kita bisa melihat nanti, besok kita bisa lanjutkan bagaimana Allah menciptakan makanan kita, tumbuh-tumbuhan, jagat raya, astronomi, keseimbangan udara, air hujan. Nanti akan semakin yakin semua ini akan menuntun kepada kita, wa fi khalfikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinin. Kehadiran kita, kehadiran jagat raya, kehadiran langit, astronomi, kehadiran semua yang kita saksikan akan menjadi tanda-tanda kebesaran dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sifatnya. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi dalil bahwa Allah pasti ada dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Yang dengan tadi ilustrasi-ilustrasi tadi kita sudah bisa membayangkan bagaimana maha hebat, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil kedua yang akan membuat logika kita yakin, andai kursi tidak bisa dicipta, andai kursi tidak diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada, maka tidak mungkin jagat raya yang jauh berjuta-juta kali lipat lebih dahsyat daripada kursi tercipta atau dicipta oleh sesuatu yang nothing atau hadir dengan tiba-tiba. Maka ini telah menuntun kita bahwa yakin di belakang ini ada zat yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha dahsyat di hati Allah. Pertanyaan, dan Nabi juga ya zalun nas sampai semuanya harus dicipta, semua sesuatu dicipta. Siapa yang cipta? Allah. Ya, memang kaidahnya bukan semua yang ada harus cipta, tapi semua yang baru. Yang baru, yang asalnya tidak ada terus ada, perlu pencipta. Tapi yang sesuatu yang tidak pernah tidak ada, itu tidak perlu cipta. Logikanya gini, ya. Kalau mouse ini ada di atas meja ini, terus jam 9 sudah ada di meja itu, maka logika orang sehat bertanya, siapa yang memindahkan mouse ini, dan mustahil mouse pindah sendiri. Kenapa? Karena mouse tidak bisa pindah sendiri. Tapi kalau saya sekarang duduk di sini, istri saya sedang keluar, tapi setelah istri saya datang dari luar, saya sudah duduk di meja belakang. Istri saya misalnya marah, memindahkan suami saya dari kursi ke belakang. Padahal saya bisa pindah. Pertanyaan siapa yang memindahkan saya ke kursi ini ke kursi belakang menjadi tidak berlaku. Jadi pertanyaan siapa yang menciptakan Allah itu sudah salah dengan sendirinya. Karena Allah tidak butuh yang mencipta. Karena dia maha qadim. Dia bukan makhluk, tapi dia adalah khalik. Seperti mouse ini layak dipertanyakan kalau pindah. Tapi kalau saya pindah tidak layak dipertanyakan. Baru antara mouse dengan saya itu sudah beda. Apalagi antara makhluk dengan khalik. Saya kira mudah-mudahan ini membantu kita. Dan ingat, keimanan ini bukan hanya diasah dengan logika, dengan berpikir, dengan kajian. Tapi iman diasah dengan pengalaman, diasah dengan ibadah, disiram, dijaga dari penyakit-penyakit yang menyerangnya. Maka iman akan tumbuh subur bukan hanya dengan kajian akidah, tapi dengan ibadah, dengan qiyamul lail, dengan saum, dengan berdoa. Ditolong, kita akan semakin kuat bahwa di sana ada Allah yang menggenggam kehidupan kita. Ada pengalaman yang akan membuat keyakinan akidah kita semakin mantap. Ada pertolongan di luar dugaan, di luar batas kemampuan kita, maka kita akan mengatakan ini yakin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.